wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu Jani selaku Kepala Stasiun Meteorologi Sari Pelabuhan, dan juga Bapak Ibu rekan-rekan pegawai Stasiun Meteorologi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan resume jurnal saya sebagai tugas dari PMG Ahli Angkatan 41. Resume jurnal yang akan saya bahas pada hari ini itu berjudul tentang pengamatan terhadap dampak dari gelombang dingin di Laut Filipina terhadap wilayah tropis dan di belahan bumi selatan pada bulan Desember 2012 dengan menggunakan data radio sonde. Ini ditulis oleh Niki Hattori bersama kawan-kawan pada tahun 2016. Jurnal ini akan membahas tentang dampak dari cold shocks atau serokan dingin, yang dimana dampak serokan dingin ini bisa meluas sampai ke belahan bumi selatan, bukan hanya di wilayah tropis saja. Jadi di sini dia akan membahas proses bagaimana pengaruh cold shock tersebut terhadap proses konvektif di wilayah baik di wilayah maritim Indonesia maupun di belahan bumi selatan, berapa besar pengaruhnya dari serokan dingin tersebut. Ini aturan kita pada hari ini yaitu pertama pendahuluan, selanjutnya data, metode, hasil dan diskusi, dan yang terakhir kesimpulan. Kita lanjut ke pendahuluan. Di sini kita mengetahui bahwa serokan dingin menyebabkan kenaikan tekanan permukaan yang cukup signifikan dengan angin yang cukup dingin yang bertiup dari arah utara di atas wilayah subtropis ke Laut Cina Selatan dan Laut Filipina dan dapat mempengaruhi aktivitas konvektif. Nah, hasil aktivitas konvektif itu baik di wilayah benua maritim sampai ke belahan bumi selatan, di mana kita ketahui bahwa serokan dingin ini dapat mempengaruhi distribusi curah hujan di dekat Khatulistiwa dan di belahan bumi selatan dari benua maritim Indonesia. Itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Hattori, terus Wu dan Pulen. Dalam penjalanan ini, serokan dingin ini seringkali berinteraksi dengan fenomena-fenomena lain yang dilewatinya. Salah satunya itu MJO, di mana apabila serokan ini berinteraksi dengan MJO akan mengakibatkan peningkatan curah hujan yang cukup signifikan, khususnya di wilayah wilayah tropis, benua maritim Indonesia, dan hingga ke belahan bumi selatan. Nah, di dalam jurnal ini kebetulan dia mengkaji hubungan serokan dingin dengan peristiwa konvektif pada yang kejadiannya pada bulan Desember, di mana pada saat itu dari data yang diperoleh ada MJO sedang aktif di wilayah Indonesia. Nah, oleh karena itu dari ini pengkajiannya itu bahwa ternyata ada peningkatan curah hujan yang cukup kuat di Indonesia. Nah, dia ingin mengkaji seberapa besar persentase kebenaran yang dihasilkan dari data yang akan digunakan, itu data sounding. Nah, penelitian tentang pengaruh serokan dingin terhadap daerah subtropis dan wilayah tropis ini sebenarnya sudah pernah dilakukan. Ini pada tahun 1999 oleh Kompo. Cuman metode yang dipakai adalah metode statistik, di mana hasilnya ini dianggap tidak dapat menggambarkan propagasi atau perubahan dari cold shock sendiri. Dia hanya menggambarkan seberapa besar hubungannya, tapi tidak dapat menggambarkan seberapa besar propagasi dari cold shock terhadap aktivitas konvektif, baik itu di wilayah subtropis maupun di wilayah tropis. Nah, ini data yang saya gunakan. Itu data pengamatan radio sonde dari stasiun-stasiun operasional di Filipina, dan juga dari pengamatan yang dilakukan di Laut Filipina dengan menggunakan kapal RV Hakuhomaru. Jadi dia melakukan pengamatan di Laut Filipina, pengamatan radio sonde, ditambah dengan data pengamatan dari stasiun-stasiun operasional yang ada di Filipina. Selanjutnya juga ada data suhu dari MTSAT, data angin permukaan laut dari Seawind Scatometer, data siklon tropis dari JTWC Jepang,
data indeks MGO dari BOM, dan yang terakhir data observasi dari NCEP. Selanjutnya data-data tadi akan diolah dengan menggunakan sistem asimilasi ALEDAS 2, di mana dia menggabungkan antara Atmospheric General Circulation Model dan Ensemble Transfer Kalman Filter, di mana dua model ini di atas AGCM itu merupakan model klimat, terus yang di bawah ini model yang dapat memprediksi dampak dari suatu kejadian terhadap kejadian yang lain. Itu model ini, Ensemble Transfer Kalman Filter ini. Jadi dia misalnya dia analisis cold shoot ini, terus dampaknya terhadap kejadian yang lain itu kayak gimana modelnya. Jadi dua model ini diasimilasi menjadi ini dalam suatu sistem asimilasi ALEDAS 2. Selanjutnya data yang digunakan itu nanti hasil keluarannya itu jadinya dua. Jadi data itu diolah dipisah antara data yang hanya menggunakan pengamatan dari stasiun operasional di Filipina saja, sama data yang ditambah dengan hasil pengamatan dari radiosonde yang dilakukan di Laut Filipina. Nanti dari kedua data ini diolah dengan sistem yang sama, yaitu sistem asimilasi ALEDAS 2. Hasilnya nanti baru dibandingkan yang mana yang menghasilkan yang dapat menggambarkan pengaruh dari cold source terhadap aktivitas konvektif di wilayah benua maritim Indonesia dan juga sampai ke belahan bumi selatan. Nah, aktivitas konvektif di sini yang difokuskan itu yaitu siklon tropis. Ini hasil diskusi bahwa ternyata dari hasil pengolahan tadi terlihat bahwa ada angin cukup kuat dari arah barat laut yang berembus dari benua Eurasia menuju Laut Jepang, di mana angin ini berubah arah dari barat laut ke timur laut setelah mencapai Filipina hingga benua maritim Indonesia. Itu adalah pola angin dari cold shock biasanya. Di sini juga diketahui bahwa karena pada saat itu bulan Desember tersebut seruakan dingin ada MGO, maka ternyata dia cukup mempengaruhi aktivitas konvektif di benua maritim yang juga mengalami peningkatan, di mana ada peningkatan jumlah siklon tropis yang terbentuk baik di dekat benua maritim sebelah utara maupun di sebelah selatan. Dari hasil yang diperoleh ternyata ada perbedaan antara data pengamatan yang hanya menggunakan data pengamatan dari stasiun operasional saja dan data pengamatan yang ditambah dengan data pengamatan di laut, di mana di sini tingkat pengurangan kesalahannya itu lebih besar di data pengamatan yang ada tambahan data pengamatan dari radiosonde di laut. Jadi tingkat kebenarannya lebih bagus jika dibandingkan dengan data radiosonde dari stasiun yang hanya menggunakan data radiosonde dari stasiun operasional saja. Nah, dari hasil pembahasan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa ternyata pengaruh dari seruakan dingin di Laut Filipina ini cukup kuat terhadap aktivitas konvektif di benua maritim Indonesia hingga siklon tropis yang terbentuk di belahan bumi selatan, di mana pengaruh seruakan dingin ini semakin kuat apabila dia berinteraksi dengan MGO yang kebetulan aktif juga pada saat itu, yang mengakibatkan peningkatan jumlah curah hujan yang cukup signifikan di benua maritim. Selanjutnya, hasil prediksi yang dihasilkan dengan menggunakan data radiosonde tambahan dari pengamatan yang dilakukan di Laut Filipina lebih baik daripada hanya menggunakan data pengamatan radiosonde dari stasiun operasional di Filipina saja. Yang keempat, perlunya pengamatan radiosonde di wilayah laut untuk meningkatkan kualitas hasil perkiraan. Ya, karena ini berdasarkan dari kesimpulan yang ketiga, bahwa ternyata dari penambahan data hasil pengamatan itu memperoleh hasil pengamatan yang hasil prediksi yang lebih bagus. Nah, dan yang terakhir ternyata peningkatan persentase pengurangan tingkat kesalahan ini dipengaruhi oleh adanya sirkulasi headline. Di sini itu gambar yang kedua dari atas yang sebelah kanan itu gambar ada sirkulasi headline. Di situ cuma sirkulasi headline, di mana di situ yang gradasi warna itu menunjukkan tingkat persentase pengurangan tingkat kesalahan. Itu adalah gambar penampang vertikal dari angin meridional, di mana di situ jelas terjadi ada sirkulasi headline.
sirkulasi Hadley. Jadi mulai terbentuknya itu di situ ada 4 gambar sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari trek pembentukannya itu mengikuti arus sirkulasi Hadley. Jadi dia awalnya yang paling kiri sini, di pojok paling kiri ini yang hanya kecil saja, itu di dekat, hanya di dekat lokasi pengamatan, yaitu tingkat pengurangan salurnya sebesar 5%. Terus dia menyebar lagi mengikuti penyebaran sirkulasi Hadley, menyebar ke ekuator, yang ke bawahnya menyebar ke ekuator pada tanggal 24 jam 00, terus 24 jam 06 dia udah menyebar sampai ke ekuator tingkat pengurangannya itu. Kemudian tanggal 25 jam 00 dia lebih luas lagi, bukan secara meridional saja, tapi dia secara vertikal juga. Itu di gambar sebelah paling kanan, sebelah atas, itu dia meluas ke arah vertikal lagi. Hingga ke besok tanggal 26 dia makin meluas lagi. Sehingga di sini disimpulkan bahwa ternyata peningkatan persentase pengurangan tingkat kesalahan dari prediksi dan mengembangkan sistem ALEDAS 2 dengan menggunakan data radio sonde tambahan itu dipengaruhi oleh sirkulasi Hadley yang terjadi. Demikian presentasi dari resume jurnal saya. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan-rekan semua. Apabila ada pertanyaan atau pertanyaan, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Yusran yang sudah menyampaikan paparan tugas jurnal ilmiah internasional dalam kegiatan diklat PMG, diklat fungsional PMG hari 2020. Mungkin saya dulu ya, ada sedikit yang ingin diperjelas. Jadi di dalam jurnal ini kan kejadiannya itu yang pengamatannya kan di Filipina ya. Di bulan apa ya? Bulan Desember 2012. Desember 2012 ya. Ada tanggalnya secara spesifik? Ada tanggal 23 sampai 27. 23 sampai 27 Desember 2012. Oke, ini yang pertama kita diskusi aja ya, diskusi. Tadi kan disampaikan sorakan dingin ini atau cold surge itu memberikan dampak di Laut Filipina, kemudian di bahkan wilayah tropis, bahkan sampai di belahan bumi selatan. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang kita di Halmahera Selatan ini kan termasuk wilayah yang di belahan bumi selatan ya. Apa Pak Islan sudah memverifikasi gitu ya, fenomena ini itu dampaknya terhadap wilayah Halmahera Selatan sendiri itu seperti apa, terutama di tanggal 23 dan 27. Apakah di tanggal-tanggal itu aktivitas konvektif, bahkan mungkin kejadian curah hujan itu semakin meningkat atau gimana, atau hanya biasa-biasa saja? Itu apakah sudah mencari apa sih dampak di tahun 2012? Kalau yang dari jurnal ini kebetulan dia ada beberapa siklon tropis, bukan hanya satu, jadi ada 7 atau ada berapa siklon tropis. Salah satunya itu di wilayah utara Papua, ada di wilayah utara Papua. Untuk mengkaji seberapa besar, pada tanggal tersebut di stasiun Meteorologi apa ada proses konvektif yang kuat atau gimana, saya belum. Cuman saya mencoba untuk menganalisa apabila ada tekanan atau siklon tropis di wilayah Papua, biasanya bisa mempengaruhi keadaan cuaca di Maluku Utara, bahkan hingga ke Halmahera Selatan. Nah, ini kemungkinan bisa saja terbentuk, kebanyakan itu terbentuk konvergensi, zona-zona konvergensi di daerah Maluku Utara yang kemungkinan dapat menimbulkan peningkatan jumlah curah hujan juga, Pak. Tapi ya untuk lebih untuk jelasnya pada detail tanggal-tanggal segitu, saya kebetulan saya belum mengecek apakah
benar-benar ada atau tidak, tapi kalau analisa saya seperti itu. Jadi kemungkinan pasti ada pengaruhnya juga. Oke, nanti coba dicek ya. Tanggal itu apakah peningkatan awan-awan konvektif atau bahkan curah hujan di wilayah kita ini yang Ambarawa Selatan cukup tinggi atau bagaimana? Karena ini kan fenomena regional ya. Seperti kita ketahui juga kan kita mempunyai skala lokal gitu kan. Skala lokal, kejadian-kejadian fenomena cuaca itu dipengaruhi juga oleh skala lokal. Mungkin saja skala lokalnya lebih kuat sehingga cold surge ini tidak begitu berpengaruh di wilayah kita. Jadi tolong nanti dicek apakah di tanggal-tanggal itu 23 sampai 20 Desember seperti apa. Kemudian tadi disampaikan ada beberapa siklon tropis ya. Siklon tropis ini juga ada pengaruhnya juga dari pulsar itu. Kalau di gambar itu ada trackingnya ya. Trackingnya kan mengarah ke mana itu? Ke utara. Itu timur laut. yang, Bukan. yang merah itu bukan tracking siklon, Pak. Yang Bukan. merah itu apa namanya? Pulsar. Kapal, pengamatan kapalnya. Oh, pengamatan kapal. Jadi pengamatan kapal dilakukan di titik-titik itu, ada berapa titik. Jadi selama periode itu nggak dilakukan misalnya per 6 jam atau 12 jam, enggak. Jadi dilakukan pada jamnya. Ada yang periodenya per 3 jam, ada yang per 6 jam, ada yang per 12 jam ya. Cuman untuk pemilihan waktunya sendiri dia nggak menjelasin kenapa pilih waktunya ada yang 3 jam, 6 jam, 12, nggak dijelasin sampai situ. Oke, itu saya kira itu tadi track pergerakan konsepnya atau siklon tropis. Kalau misalkan bagus juga kalau misalkan datanya itu ditambah dengan trackingnya, jadi mengarah kemana, menjauhi wilayah Indonesia atau malah ke wilayah Indonesia bahkan sampai ke belahan bumi selatan. Tapi di tulisan ini nggak ada ya? Di tulisan ini ada data trackingnya. Tracking, Ada data trackingnya. Tapi itu bisa. Waktu SD-nya 17 menit. 18 menit. Ini ada data tracking. Tracking, ya, oke. Oke, jadi kan kelihatan itu Ya. mengarahnya kemana, menjauhi wilayah Indonesia atau mana? Ya cuma di sini nggak jelas dari mana ke mananya nggak. Oh, Dia gitu. nggak ya dari mana ke mananya nggak jelasin, cuma ya itu data trackingnya kayak data. Saya rasa itu kan juga ada yang warna-warna itu, gradasi warna itu menunjukkan mana? Itu persentase tingkat pengurangan kesalahan. Oh. Jadi seberapa besar pengurangan kesalahan yang tadi saya jelasin itu apa? Dari jurnal itu. Berarti semakin tinggi tingkat kesalahannya mana tuh? Itu semakin bagus. Jadi Persentasenya. persentase dia mengurangi tingkat kesalahan. Jadi semakin tinggi dia semakin bagus. Oke. Jadi di daerah-daerah itu kebetulan karena pada saat ini dia berinteraksi dengan NGO juga, makanya pengaruhnya itu sampai ke belahan bumi selatan, sampai ke Australia, ke timur Australia. Jadi kalau dilihat dari data ini kan wilayah kita Maluku Utara itu tidak terlalu terdampak sebenarnya. Iya. Nah itu maksudnya tadi coba di cross check dengan data sinoptiknya yang tentang kejadian ini yang menjadikan data untuk penelitian ini supaya memperkuat. Oke, itu aja Pak dari saya, dari Pak Lutfi. Saya rasa cukup ya, karena waktunya nggak pas 20 menit. Terima kasih Pak Isran sudah menyampaikan paparannya. Terima kasih pada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk
mengekskan persentase jurnal saya pada hari ini. Pada selanjutnya mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.